Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa ba'd. Berkata Al-Imam Abdurrahman Ibn Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah, wa ma ya'taqidani min dhalik, dan aku mempertanyakan kepada ayahku dan Abu Az-Zur'ah Ar-Raziyain mengenai akidah yang mereka pegang. Faqala, maka keduanya berkata, yaitu Imam Abu Hatim Muhammad bin Idris dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, adrakna al-ulama'a fi jami'il amsar Hijazan wa Iraqan wa Syaman wa Yamanan fakana min madhhabihim. Kami menemukan ulama-ulama di berbagai penjuru dunia, dari itu Hijaz, Irak, Syam, Yaman. Maka madhab akidah yang mereka pegang adalah fakana min madhhabihim al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Keimanan itu adalah perkataan dan amalan. Keimanan adalah perkataan dan perbuatan. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Berkata Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah, hadhani aslani azimani min usuli ahli sunnati wal jamaah. Dua usul yang agung ini termasuk dari usul-usul ahlu sunnah wal jamaah. Awwaluhuma, yang pertama adalah annal iman alladhi man ata bihi yakunu min ahli din wa man lam ya'ti bihi la yakunu minal muslimin. Yaitu keimanan adalah barang siapa yang mendatangkannya maka dia termasuk dari orang Islam, dan barang siapa yang tidak mendatangkannya maka dia bukan termasuk dari orang Islam. Ini yang diinginkan dari keimanan. Lantas bagaimana kriteria iman yang barang siapa mendatangkannya, melakukannya, maka dia termasuk dari orang Islam, dan barang siapa yang tidak mendatangkannya, melakukannya, maka dia bukan termasuk dari orang Islam. Kriteria iman tersebut adalah bahwasanya iman yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah adalah perkataan dan perbuatan. Qaulun wa amalun. Ini telah disepakati oleh salafus saleh. Iman adalah perkataan dan perbuatan amal saleh. Walaupun para ulama berbeda-beda di dalam mentakbirkannya, melafazkannya, namun maksud mereka adalah satu, bahwa makna keimanan adalah qaulun bil lisan, perkataan dengan lisan, wa i'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati, wa amalun bil jawarihi wal arkan, dan amal soleh yang dilakukan oleh anggota tubuh dan anggota badan. Wala budda min hadhihi thalathah, keimanan tidak akan bisa berdiri kecuali dengan tiga hal ini. Wala yanfa'u wahidun minha illa bil itsnain, dan apabila seseorang hanya mendatangkan satu saja, maka iman tersebut tidaklah bermanfaat sama sekali. Harus didirikan tiga hal ini untuk mendirikan iman. Fala budda min ijtima'iha, maka harus terkumpul pada seseorang tiga hal tersebut apabila seseorang ingin menjadi ahlul iman. Faqaulul lisan wal amalul zahiru bila i'tiqadin nifaq, maka apabila seseorang mengucapkannya dengan lisan, dia mengucapkan la ilaha illallah, wal amalul zahir, dan dia melakukan amal-amal saleh, bila i'tiqadin, tapi tidak dengan keyakinan di dalam hati. Hatinya tidak meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Walaupun lisannya mengucapkan, walaupun amalannya melakukan, tapi di dalam hatinya tidak meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah, maka itu adalah kemunafikan. Kana al-munafiquna yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yusalluna ma'as sahabati khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lakinnahum la ya'taqiduna fa hadha nifaq. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum mengucapkan, bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, la ilaha illallah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Mereka juga ikut salat bersama para sahabat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka tidak meyakini dengan hatinya apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka amalkan.
maka ini adalah kemunafikan. Wa za'mul i'tiqadi wal 'amali bila qaulin ma'al qudrati kufrun wa 'inad. Adapun orang yang meyakini dengan hatinya, misal meyakini la ilaha illallah, meyakini bahwasanya tiada yang berhak disembah kecuali Allah, tiada pencipta kecuali Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tiada Tuhan yang memiliki nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang luhur kecuali Allah. Dia meyakininya dengan hati. Wal amal, dan dia juga mengamalkan amal-amal saleh. Bila qaul, tapi dia tidak mau mengucapkan syahadat. Ma'al qudrah, bersamaan dengan itu dia mampu. Maka itu adalah kekufuran dan kedurhakaan. Ba'dul ladzina ya'ishuna ma'al muslimin al-yawma yaquluna hadza. Sebagian orang yang hidup bersama kaum muslimin pada hari ini mengatakan demikian. Dia meyakini, dia beramal-amal saleh, berakhlak dengan akhlak Islam, mengamalkan amal-amal Islam, meyakini keyakinan Islam, namun tak mau mengucapkannya. Dia mengatakan, ana a'taqidu wa a'malu hatta asuma ma'akum. Aku meyakini bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Aku juga mengamalkan amal saleh. Contohnya seperti aku berpuasa bersama kalian. Lakin ma aqul, akan tetapi aku tak mau mengucapkan syahadat. Hada kufrun wa inad. Maka ini adalah kekufuran dan kedurhakaan. Wa za'mul qawli wal i'tiqadi bila amalin musaddiqin kadhibun wa da'wa bila burhan. Adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah wal i'tiqad, dan dia juga meyakini makna la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Bila amal, namun dia tak mau beramal-amal saleh, namun dia tak mau mengamalkan apa yang telah diucapkannya dan apa yang telah diyakininya. Maka ini adalah kedustaan dan klaim semata tanpa bukti. Maka kesimpulannya adalah bahwa termasuk dari akidah dan usul ahlus sunnah wal jamaah, meyakini bahwasanya iman adalah perkataan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan perbuatan dengan anggota badan. Keimanan seseorang tidak akan berdiri kecuali dengan terkumpulnya 3 perkara ini. Ilahuna walhamdulillah.